Shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Kembali di akun Wanita Bijak Indonesia bersama dengan saya Magdalena Krisinda. Kita akan sharing time bersama dengan sahabat WB. Kita dengar lagu dulu yuk. Ku mau jadi teladan bagimu, dengan keunikanku Tuhan, berfungsi dan jadi teladan, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Shalom, selamat malam teman-teman, sahabat WB. Dimanapun berada, boleh dong kasih tahu lagi ada di kota mana? Boleh ya? Baik, selamat malam. Shalom buat Evelina Margaret, Kak Yuyun, Herlina Esther Gunawan. Hai Yunike, WB Surabaya, shalom. Kemudian yang udah gabung juga ada Kak Ratna Cempaka, shalom Kak Ratna. Selanjutnya ada pula Erma Dewanto. Ini sahabat WB di Gombong, Jawa Tengah ya. Hai Erma. Ada juga Ani. Hai, shalom Ani. Ini sahabat WB dari Jogja ya. Oke. Ya, selamat bermalam minggu ya buat teman-teman semuanya ya. Ada pula tadi Meifong 60. Shalom Kak Meifong. Ada di kota mana nih Kak? Boleh dong kasih tahu biar kita boleh say hello. Tidak hanya Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, kemudian mungkin yang ada di Bandung, Surabaya, Semarang. Boleh deh tulis di kolom komen ya. Ada di kota mana teman-teman? Hai Jakarta, Kak Yuyun. Evelina Margareta ada di mana? Oh, Ratna Cempaka di Makassar. Hai Makassar. Ada Lestiarini Oci, shalom. Kemudian Arsi Elina Elsa. Wih, namanya bagus sekali Arsi ya. Baik, sambil teman-teman siap-siap untuk saya akan bergabung dengan Kak Kesya Hutagalung. Kak Kesya adalah sahabat wanita bijak single dari Jayapura. Sebentar, kita denger lagu ini, nyanyi bareng yuk. Bisa kan lagunya? Ini lagu berjudul Teladan. Teman-teman yang pernah ikut camp pembinaan pasti tahu banget sama lagu ini ya. Oke. Yang dari Bontang, selamat malam. Hai Kak Meifung, apa kabar Bontang? Veronica Agnesia juga shalom. Oh, Kak Arsi dari Jakarta. Ada Kak Mia Sigit 77. Shalom Kak Mia. Anilai di kota mana nih? Ada juga Bunda Ripka, WB Jogja. Shalom Bunda. Selamat bermalam minggu ya dengan keluarga atau dengan orang-orang terkasih. Oke. Sikap hati dan kemurnian, ku mau jadi saluran kasih-Mu. Hey Ani, hari ini kita bakal gabung sama Kak Kesya. Kak Kesya udah online belum tuh? Kayaknya satu asrama ya sama Ani ya. Iya. Atambua, shalom Anilai di Atambua. Mantap ya. Maju terus dalam Tuhan dan makin diberkati berlimpah-limpah ya. Oke. Nah, siapa lagi nih yang bergabung malam hari ini? Oke, teman-teman, ini adalah pekan kesekian di hari Sabtu, tepatnya malam minggu ya. Akun Wanita Bijak Indonesia mengajak kawan-kawan untuk menyimak sharing dari sahabat-sahabat WB di berbagai kota ya. Salah satunya hari ini kita akan bersama dengan Kak Kesya Hutagalung. Dia adalah wanita bijak single Jayapura yang sedang menempuh studi di kota Yogyakarta. Namun demikian, dimanapun berada, gak menjadi halangan untuk bisa bergabung, ya, berkolaborasi
menyampaikan berkat ya, dan berbagi spirit tentang wanita bijak. Supaya kawan-kawan selalu ingat nih tentang WB gitu ya, selalu ingat tentang wanita bijak. Oke. Baik, Magda masih beri kesempatan ke teman-teman, boleh apa lagi ada di kota mana. Dan berikut ini saya akan sambung langsung ya, bersiaran bersama dengan Kak Kesia. Hai, shalom Kak Kesia. Halo. Shalom, selamat malam. Selamat malam, kabar baik Kak? Puji Tuhan, sangat baik. Oh, luar biasa ya. Gimana nih kabar teman-teman Jayapura atau Papua? Boleh dong kasih tahu ke teman-teman yang ada di live IG ini. Ya, puji Tuhan di Jayapura tetap semangat walaupun situasi dan kondisi seperti sekarang pandemi ini kita semua mengalami, tetapi puji Tuhan mereka tetap semangat sampai hari ini. Modul 2 juga tetap bisa diadakan ya. Iya, betul. Ya, sekarang pakai medianya seperti ini. Iya, benar. Kita modul 2-nya virtual loh Kak Kesia. Betul. Pokoknya kita harus makin semangat gitu ya, makin kreatif. Iya, betul. Oke. Dan Kak Kesia, terima kasih sekali buat waktunya ya. Ya, senang sekali bisa bergabung. Iya, boleh dong Kak, sapa tuh teman-teman, banyak banget tuh yang lagi nontonin kita. Halo semuanya, Yuyun di Jakarta. Oh, ada juga yang dari Atambua, tadi saya lihat, dari Makassar. Ada juga teman satu asrama saya, Ania. Iya bener. Luar Kemudian biasa, senang sekali bisa bersama-sama. iya, ada juga Medi Teulah, ada Eri Ciputri. Banyak banget nih Kak, kita bersyukur banget ya kalau program ini bisa memberkati banyak sekali wanita bijak dimanapun berada. Betul. Situasi, waktu, dan kondisi tidak menghalangi kita untuk bisa saling sharing. Luar biasa. Oke Kak Kesia, kayaknya udah nggak sabar nih kita untuk bisa berbagi tentang tema kita hari ini, yaitu panggilan. Halo, panggilan. Halo, dipanggil. Halo. Apakah ada orang di sana? Ada saya. Oke, Kak Kesia, biar makin seru kita doa dulu yuk. Oke, siap. Oke, Magda yang pimpin doa pembukaan, nanti Kak Kesia yang memimpin doa penutup sebelum kita berpamitan ya. Oke, siap. Oke. Baik sahabat WB semuanya, kita berdoa dulu. Mari kita siapkan hati kita supaya setiap kita diberkati dengan luar biasa dengan berkat Tuhan ya. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini akun Wanita Bijak Indonesia kembali bisa bersiaran secara live di Instagram. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan, termasuk hamba dan Kak Kesia yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkat yang sama juga dirasakan oleh teman-teman semuanya yang menyimak di IG Live maupun di IG TV nantinya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Iya, Kak Kesia selama COVID ini banyak aktivitas di asrama ya, tetap ya. Udah berani keluar-keluar belum? Kalau keluar-keluar ya, kalau perlu keluar. Kalau tidak perlu tetap tinggal di asrama. Wah, tetap semangat ya Kak ya. Iya, betul. Betul. Dan hari ini kita mau berbagi semangat kepada sahabat WB tentang panggilan. Iya, kalau Kak Kesia dapat topik panggilan ini, sebenarnya panggilan yang seperti apa sih yang akan kita sharingkan pada malam hari ini, Kak? Iya, kita akan sharing malam hari ini tuh tentang panggilan, tetapi lebih spesifik kepada panggilan Tuhan secara pribadi buat setiap kita. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap kita mungkin punya panggilan secara umum dan panggilan secara khusus. Nah, ada banyak orang, terutama wanita bijak single ya, kita konteksnya bicara tentang wanita bijak single itu. Di masa-masa single itu sebenarnya kalau kita belajar di camp wanita bijak single itu kan sebenarnya masa keemasan, masa dimana golden momennya kita. Masa kita untuk benar-benar bisa maksimal berkarya bagi Tuhan. Nah, cara kita berkarya bagi Tuhan itu adalah bagaimana kita taat dan menjalani panggilannya buat setiap kita.
Tetapi seringkali begini, seringkali wanita-wanita bijak itu, wanita bijak single dalam khususnya yang saya sampaikan ini, kadang-kadang merasa bahwa ketika mereka single, mereka justru lebih fokus kapan situasi single ini segera berakhir. Betul, Begitu. betul. Apalagi kalau sudah dikejar dengan usia ya, itu biasanya yang jadi target itu justru itu. Bahkan tidak heran setelah selesai ikut camp pun masih fokusnya belum berpindah begitu. Saya ikut beberapa kali Wanita Bijak Indonesia Live ini, ada Kak Fungling, pernah bicara tentang singleness juga. Saya waktu jadi peserta itu Kak Fungling yang sampaikan sesi singleness. Saya ingat sekali di Jayapura, dia sampaikan tentang sesi singleness dan itu menjadi titik balik dalam hidup saya. Titik balik untuk bagaimana menemukan apa sih yang Tuhan mau begitu. Apakah hanya sekedar, oh iya kebetulan saya single nih gitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Kalau Tuhan izinkan saya sampai hari ini masih single, berarti ada sesuatu yang spesial yang Tuhan mau saya kerjakan begitu. Karena setiap kita kan percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti indah buat setiap kita. Tetapi yang sering menjadi penghalang kita untuk tidak peka terhadap panggilan itu adalah membuat kita jadi tidak bisa terlalu maksimal. Kadang-kadang kita bisa berkarya, tetapi mungkin tidak maksimal. Sorry Kak Kesia, tadi sempat agak keputus sedikit sinyalnya. Apa tadi yang membuat kita nggak peka terhadap panggilan tadi Kak? Kalimat terakhir tadi bisa diulang. Iya. Yang membuat kita tidak peka terhadap panggilan itu kadang-kadang situasi di sekitar kita. Orang-orang, ya situasi mungkin orang-orang di sekitar kita itu kadang-kadang kan dunia dan sekitar itu kan bicara tentang, oh kamu umurnya masih segini masih single ya? Seperti itu. Jadi saya sering sekali dapat pertanyaan seperti itu. Jadi kita lebih dengar apa kata orang gitu ya, dan itu berpengaruh kuat banget. Betul sekali. Dan kalau misalnya Magda boleh sedikit menyederhanakan tuh kayaknya masa single tuh kayak masa krisis dan kritis gitu. Jadi kadang di momen kritis dan krisis ini mau denger panggilan tuh kayaknya bener gak sih? Jangan-jangan enggak deh. Kayaknya bukan deh, ntar dulu lah misalnya gitu ya. Nah, apakah panggilan di sini dapat diartikan tentang panggilan melayani Tuhan atau panggilan seperti apa sih Kak? Panggilan secara khusus. Setiap kita pasti dikasih Tuhan untuk melayani ya, tetapi kan ladang kita berbeda-beda. Nah, tetapi yang menjadi masalah ini adalah kadang-kadang orang tidak bisa memutuskan gitu. Jadi memutuskan bahwa oh iya ini yang Tuhan mau bagi saya. Dan akhirnya saya taat gitu. Jadi saya ketika akhirnya mengambil keputusan untuk taat pada panggilan Tuhan secara pribadi buat saya ya, itu untuk jadi seorang misionaris, itu butuh waktu yang cukup lama. Saya bergumul, saya harus berperang dengan diri saya, situasi di sekitar saya. Waktu itu yang sekian lama digumulkan apa Kak Kesia untuk akhirnya menerima panggilan sebagai seorang misionaris? Atau takut misalnya, khawatir, atau seperti apa bentuk pergumulan sehingga itu menyita banyak waktu untuk mengambil keputusan terhadap panggilan Tuhan? Yang pertama itu, benar nggak sih ini yang Tuhan mau? Yang pertama, benar nggak sih jangan-jangan nanti ketika saya sudah ambil keputusan terus takut salah. Ternyata cuma emosi sesaat. Gitu. Jadi karena kita wanita banyak dikendalikan oleh emosi ya. Main perasaan gitu kan, baperan gitu kan. Jadi jangan-jangan ini cuma perasaan saya sesaat aja karena emosi sesaat. Wah, saya lagi benar-benar punya banyak waktu dengan Tuhan dan spend time dengan Tuhan. Jadi kayaknya saya dengar Tuhan panggil saya jadi misionaris. Tapi benar nggak ya gitu. Dan itu membuat saya akhirnya bergumul gitu. Jadi saya berpikir begini, saya tidak mau ketika di perjalanan, suatu hari nanti ketika saya akhirnya taat pada panggilan Tuhan ini, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Artinya ada situasi apapun di depan saya nanti, saya
itu keputusan saya pribadi, hasil dari perjalanan iman saya bersama Tuhan. Jadi bukan berarti saya tidak percaya orang-orang di sekitar saya ya, kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani dan lain sebagainya. Tetapi saya butuh banyak waktu secara pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Oke, tunggu Kak. Tadi Kakak bilang adalah hasil perenungan pribadi dengan Tuhan. Jadi dalam setiap kita akan menerima panggilan atau mendengar panggilan Tuhan, ini yang nggak boleh kita lupa ya. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat sehingga saat kita mengambil keputusan itu adalah keputusan yang terbaik yang kita pilih apapun konsekuensinya. Begitu kan maksud Kak Kesia? Betul sekali. Iya, betul sekali. Jadi jangan sampai kita di perjalanan justru akhirnya menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Oh ini karena emang paling mudah nyalahin. Betul, menyalahkan orang lain. Oh ini karena begini, ini karena gembala saya ngomong, ini karena kakak rohani saya ngomong, ini karena ibu rohani saya ngomong. Nah itu yang saya hindari, makanya tadi benar kata Magda, itu poin pentingnya yang pertama bahwa harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Harus yakin sepenuhnya. Harus keputusan itu menjadi keputusan pribadi. Kalau istilah saya begini. Waktu saya peka dan memutuskan untuk taat pada panggilan Tuhan, saya melepaskan mimpi saya. Saya punya mimpi, sejak saya kecil saya punya mimpi. Apa itu? Saya punya cita-cita, saya pengen jadi pengusaha. Saya pengen jadi pengusaha seperti itu. Dan saya sedang jalani sebenarnya saat ketika saya memutuskan untuk mentaati panggilan Tuhan ini, saya sedang merintis saat itu. Tetapi saya akhirnya berani melepaskan mimpi saya dan mengambil mimpi Tuhan menjadi mimpi saya. Jadi baik. Bukan lagi mimpi Tuhan, tetapi itu menjadi mimpi saya. Artinya saya tidak menyalahkan situasi apapun yang akan saya hadapi. Ini keputusan saya. Ini apa tanda-tanda atau sinyal apa yang Kak Kesia akhirnya yakin bahwa ini emang kehendak Tuhan kok? Karena seringkali begini loh Kak, kita sebagai single itu tuh karena tadi ada main perasaan, lihat situasi, kita tuh agak sulit ngambil keputusan yang serius dalam hidup kita, apalagi katanya sama panggilan. Nanti dulu Tuhan, ya tunggu aku kaya dulu, aku baru mau melayani Tuhan, tunggu dulu aku mau jadi pengusaha yang sukses dulu, baru aku melayani Tuhan dan jadi berkat. Gimana aku mau melayani Tuhan kalau hidupku ini masih belum diberkati? Nah, seringkali mindset atau paradigma seperti itu yang bikin kita tuh nggak segera gercep saat kita dapat panggilan dari Tuhan untuk melayani, untuk ngambil komitmen memenangkan jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Ya, jadi yang saya lakukan waktu itu selain saya lebih mengambil waktu doa dan puasa begitu ya, itu secara pribadi tapi saya juga minta tanda. Saya minta tanda begitu dari Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau saya benar-benar menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Saya sebenarnya tadinya udah full time di gereja, saya udah jadi gembala pemuda, tapi saya masih punya bisnis, merintis bisnis seperti itu. Tapi Tuhan terus tuntut dalam hati saya untuk pergi, kamu harus diperlengkapi, pergi sekolah begitu. Saya bilang ngapain sih, umur udah 30 lebih, masih mau sekolah, ngapain ngabis-ngabisin waktu gitu. Ada orang-orang bilang, bukannya mikir merit, mikirnya sekolah gitu. Itu beneran loh, itu kalau kita pikirin pagi siang malam nggak bisa tidur loh gara-gara opini orang. Betul, dan itu awalnya itu sempat membuat saya cukup down ya. Jadi saya butuh waktu yang cukup lama bergumul dengan diri saya, dengan Tuhan, dan saya minta tanda dari Tuhan. Saya minta tanda waktu itu begini, Tuhan saya minta orang yang sama sekali nggak ngerti tentang pelayanan. Kalau orang yang ngerti tentang pelayanan, asumsi saya dia mengerti bahwa saya memang biasa melayani dan mungkin dia akan lebih bisa ngomong, Kesia kamu terpanggil jadi seorang ini gitu kan. Nah saya minta salah satu orang yang tidak tahu tentang dunia pelayanan, awam, yang ngomong ke saya. Saya minta seperti tanda dari Tuhan. Dan Magda tahu itu tidak butuh waktu lama. Hanya beberapa hari setelah itu. Ketemu sama siapa? Hanya beberapa hari.
Jadi saya setelah ibadah, kami punya jemaat, salah satu jemaat di gereja. Dia hampiri saya, dia orang awam, dia pengusaha. Dan dia hampiri saya, dia bilang begini ke saya. Dia orang yang tidak intelektual, dia hanya pengusaha biasa begitu. Dan dia bilang begini ke saya, Kesya, dia kasih ilustrasi. Kamu ibaratnya sekarang itu sedang ada di sebuah danau atau telaga, kamu di pinggir, dan kamu sedang mainkan kakimu ke dalam telaga itu, kayak kecipak-kecipak seperti itu. Kamu sedang merasakan sejuknya air, tapi kamu cuma di pinggir aja katanya. Kan air itu begitu tenang, kenapa kamu gak sekalian aja masuk? Dia bilang seperti itu. Respon saya waktu itu, hah? Kok dia bisa ngomong begini ke saya gitu? Ini orang yang gak ngerti dunia pelayanan, dia gak tahu. Kok dia bisa ngomong sebijak itu? Waktu itu Kak Kesya udah bisa menangkap pesan Tuhan. Kalau ini adalah tanda-tanda yang memang Kesya minta waktu itu ya. Ada orang awam, kemudian menyingkapkan sesuatu, dan itu adalah jawaban bahwa ini panggilan gitu. Betul. Awalnya memang saya berusaha untuk tidak connect, berusaha untuk tidak. Memang sempat kayak langsung, jangan-jangan. Tapi saya berusaha untuk tidak, sepertinya ini perasaan saya. Menepis ya. Yang menjadi yang berusaha menepis karena saya tidak itu misionaris. Tidak pernah punya mimpi sama sekali begitu. Jadi ketika dia ngomong begitu saya berusaha menepis. Tetapi dia ngomong begini yang membuat saya akhirnya terdiam dan hanya bisa mengelus dada itu. Dia bilang begini, "Saya udah lama mau ngomong ini ke kamu. Saya udah ngomong sama istri saya, kami udah pernah sharing tentang ini udah lama. Tapi hari ini baru saya kesampaian ngomong sama kamu," katanya. Coba, saya nggak terkaget-kaget. Iya. Dan itu nggak main-main ya. Itu satu serius, benar-benar dipersiapkan. Benar, saya bilang, kok di saat saya minta, kenapa nggak minggu-minggu lalu aja dia ngomong sebelum saya minta, mungkin saya nggak terlalu ngeh ya. Tapi dia bilang, udah lama dia membicarakan itu dengan istrinya, membahas tentang saya. Dia bilang, Kesya, umur kamu bertambah. Kenapa kamu nggak pergi sekolah, diperlengkapi, jadi seorang hamba Tuhan? Oke. Dia bilang begitu ke saya dan itu akhirnya menjadi titik balik dalam hidup saya untuk akhirnya mengambil keputusan. Melepaskan semua mimpi saya dan mengambil mimpi Tuhan itu jadi mimpi saya. Bukan lagi jadi mimpi Tuhan, tapi jadi mimpi saya secara pribadi. Wow, saya benar-benar diberkati banget nih. Karena ya tidak banyak orang yang cukup peka untuk mengambil keputusan bahwa aku mau menyelamatkan jiwa-jiwa gitu ya. Pada satu momen apapun posisi atau profesinya ya Kak Kesya. Ya kalau Kak Kesya sekarang belajar dalam hal teologi untuk bisa memperlengkapi diri, menolong jiwa-jiwa mengenal Kristus lebih dalam lagi. Nah barangkali teman-teman yang menyaksikan juga posisinya beragam ya. Profesinya juga macam-macam ya. Tapi pasti ini akan ada hubungannya dengan apapun latar belakang kita, profesi kita ya. Pasti ada satu panggilan yang Tuhan tetapkan dan itu sama. Betul. Jadikan semua bangsa muridku. Betul. Dalam dalam berbagai ladang, dalam berbagai situasi dan kondisi, sebenarnya amanat agung Tuhan Yesus itu berlaku buat setiap orang, bukan hanya buat hamba Tuhan ya. Tetapi mungkin waktu, tempatnya, caranya berbeda-beda. Tetapi sebenarnya goalnya harus ke situ. Gitu. Jadi itu tujuan dari panggilan yang kita sharingkan malam hari ini ya. Betul. Jadi saya ingat satu kisah itu tentang kisah Maria ketika malaikat datang ke dia dan bilang bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Seperti itu. Satu jawaban dia yang membuat saya sangat diberkati itu waktu dia bilang bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan begitu. Jadilah padaku seperti apa yang kau katakan begitu. Iya. Jadi kita ada di kitab Lukas ya Kak ya. Gitu. Iya betul, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Secara khusus itu di ayat 38 itu jawaban Maria kepada malaikat tersebut itu menunjukkan benar-benar satu penyerahan total. Bahwa dia menyadari, yang pertama dia menyadari siapa diri dia, saya siapa gitu. Waktu kita dapat panggilan, siapapun kita ya,
siapapun kita dan kondisi kita seperti apapun, ketika Tuhan memanggil kita dalam segala macam bidang, sebenarnya yang kita harus sadari itu, saya siapa? Jadi sebenarnya kita nggak bisa seperti kayak, tapi Tuhan, tapi saya belum siap. Dan banyak sekali saya dengar, apalagi wanita-wanita single ya, kadang-kadang berpikir, Oh iya. oh saya belum siap. Why me? Saya Kenapa belum bisa, aku sih gitu ya? Nah, betul. Dia aja tuh ya. Jadi ini aku utuslah dia. Betul sekali. Tapi Saya Tuhan ingat satu dengan kisah. enteng, tapi Tuhan enteng bilang gini Kak Kisya. Kalau saya atau kita ya wanita yang masih ngeyel ini bilang why me? Tuhan bilang why not? Gitu. Kenapa enggak? Iya, betul. Kalau Tuhan mau, kamu mau apa begitu kan? Oke. Jadi benar seperti itu. Jadi kisah Maria itu benar-benar menginspirasi dan itu menjadi apa ya? Titik tolak di mana saya mengambil keputusan untuk berserah. Oke Tuhan, apa yang Tuhan mau? Do it. I surrender, seperti itu. Dan itu tidak mudah. Mungkin sekarang saya bisa cerita dengan mudah ya. Tetapi ketika saya hadapi dan mengambil keputusan itu peperangan yang luar biasa begitu. Saya mau jadi apa ke depan? Gimana saya akan bertahan hidup? Terus bagaimana saya akan kemana saya akan diutus? Terus gimana saya nanti? Apakah saya akan dapat pasangan atau tidak? Itu berkecamuk dalam pikiran saya begitu. Iya. Seperti Maria tadi bilang bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan gitu. Tugas kita ketika kita dapat panggilan sebenarnya hanya bilang, iya Tuhan, saya siap. Ya, jadi bukan lagi ini aku utuslah dia, tapi harusnya ini aku utus aku kan seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita refleksikan tuh dalam banget dan keras loh ya. Bagian ayat dalam Lukas 1 ayat 38 tadi ya tentang Maria ya. Itu kayak begini loh. Bahasa yang Magda kayak menempela kita sebagai wanita-wanitanya Allah, khususnya wanita bijak. Karena seringkali dengan mudah otomatis tuh kita ketika diajak untuk yuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, kita langsung yang lain dulu deh, aku entar belakangan gitu ya. Pokoknya bahasa Jawanya itu semoyo, atau kalau bahasa Indonesianya itu entar dulu ya, begitu ya paling gampang ya. Entar dulu, yang lain dulu lah, saya entar gitu kan. Masih ada kan tuh yang ambil bagian dalam pelayanan, masih ada kan? Tuh masih ada kan, kecuali kalau udah nggak ada orang sama sekali baru saya datang. Seringkali kita begitu entengnya gitu ya. Padahal kalau merefleksikan bagian ayat yang Maria berkata ini benar-benar kayak udahlah Tuhan maunya apa, suka-suka Tuhan deh. Saya mah pokoknya manut gitu ya. Karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seturut perkataanmu itu. Ada benar-benar hati yang lapang untuk menerima panggilan. Oke. Kebesaran hati. Nah, tentu saja dalam menjalani panggilan dalam hal memenangkan jiwa, kemudian memberitakan Injil gitu ya, itu kan juga panggilan kita kan. Baik memberitakan Injil secara terang-terangan kita menggunakan Alkitab atau pakai bahasa dunia, namun tetap menyelipkan pesan-pesan spiritual wanita bijak kita. Nah itu sebenarnya kan tantangannya juga nggak mudah ya. Tidak seperti membalik telapak tangan bahwa ketika kita dipanggil terus beres, everything gonna be alright. Iya sih, tapi prosesnya kan sangkal diri. Tadi Kak Kesia tuh saya dengar itu sangkal diri banget gitu ya. Betul sekali. Jadi waktu saya putuskan datang ke Jogja, saya meninggalkan semua zona nyaman saya. Saya udah punya pelayanan yang nyaman. Saya udah punya gaji ya, karena saya full timer di gereja, saya udah punya gaji, udah punya beberapa masukan sampingan, tapi saya harus meninggalkan itu dan benar-benar berserah gitu. Ya udahlah. Sekalipun Jogja ini adalah kota berhati nyaman ya. Ya betul, tapi kan tetap Papua zona nyaman. Ya, kan keluarga saya sebagian besar kan di Papua. Saya punya orang tua rohani, bapak angkat saya, keluarga angkat saya juga sekaligus gembala saya harus meninggalkan semua itu dan memang benar-benar harus siap, harus bayar harga. Dan waktu sampai di sini pun benar kata Magda tadi, tidak langsung berjalan dengan mulus begitu. Saya harus belajar menyesuaikan diri,
kuliah di usia yang tidak lagi muda, artinya tidak lagi 20-an. Kebanyakan teman-teman saya itu usianya 20-an, bahkan ada yang belasan ya. Tapi saya harus berjuang begitu. Saya harus berjuang untuk tidak ketinggalan. Harus update diri, upgrade diri untuk belajar. Ya, harus berjuang. Tidak serta-merta, artinya gini. Waktu kita menjalani panggilan Tuhan itu nggak sekedar oke, saya manut gitu, tapi harus benar-benar maksimal. Harus do the best lah begitu. Harus buat yang terbaik. Jadi sampai ke sini pun saya akhirnya ya, ketika dalam perjalanan 1 tahun di sini, masa penyesuaian, di tahun kedua saya dikasih kepercayaan untuk jadi ketua asrama, ngurusin sekitar 50 orang anak. Ya, tidak mudah, tapi balik lagi Tuhan sedang proses saya untuk tadi menuai jiwa-jiwa untuk jadi misionaris itu. Tapi dia sedang proses saya lewat cara-cara seperti ini, ngadepin orang. Gimana mau mengasihi orang yang tidak kamu kenal. Saya sedang berdoa untuk jadi misionaris di Afrika. Terus itu seperti Tuhan bilang, gimana kamu mau mengasihi orang-orang yang berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kulit dengan kamu. Kalau yang sebangsa aja kamu nggak bisa mengasihi begitu. Itu tantangan. Orang dari latar belakang yang berbeda. Kadang-kadang ada masa-masa di mana siapa sih ini orang, saudara bukan, temen bukan, tetangga juga bukan. Ih, ngeselin deh kayak gitu kan rasanya. Tapi itu proses gitu. Jadi artinya saya ngomong begini juga tidak serta-merta saya udah lulus ya. Saya sekarang juga ada di dalam proses itu. Jadi dapat kepercayaan jadi ketua asrama, terus dipercayakan jadi ketua badan eksekutif mahasiswa, ketua BEM. Wah, itu tanggung jawab yang numpuk-numpuk dikasih itu justru buat saya belajar untuk suatu hari akan ada gunanya. Waktu Tuhan bawa saya ke suatu tempat yang entah dimanapun itu, balik lagi saya siap. Kemanapun Tuhan mau pakai, kemanapun Tuhan utus, balik lagi saya siap. Tapi yang menjadi tugas saya sekarang adalah bagaimana untuk bisa jadi pemimpin yang baik, tetap ada nilai-nilai wanita bijaknya, karena kebanyakan di lingkungan saya juga mereka tidak tahu apa itu wanita bijak, tapi saya belajar untuk tetap jadi teladan. Ya, saya jadi ingat Kak. Ya. Salah satu materi di camp, kalau teman-teman masih ingat itu ya, materi ia dinamai perempuan. Iya. Itu kalau di single juga ia dinamai perempuan kan ya? Iya benar. Iya, itu kan betul. salah satu power statementnya itu berkata di sesi itu adalah melayani. Melayani adalah panggilan hidup wanita bijak. Betul. Nah, ini menjadi konteks yang sangat realistis ya, bahwa panggilan yang dimaksud di sini adalah memenuhi tadi pelayanan kita. Karena itu panggilan kita ya, sekali lagi kita nggak bisa mengatakan kita dipanggil kalau kita nggak melayani. Betul sekali Ya. Mbak. Panggilan itu teorinya, melayani itu prakteknya. Dan itu tidak mudah. Bener, bayar harga. Tidak mudah. Kalau kita mah cewek, bayar harganya tuh ampun-ampun, mungkin sampai air mata terkuras, hati hancur, mungkin harga diri sampai nggak ada gitu, karena kita benar-benar melayani itu kan bicara tentang kesediaan untuk kita nggak dihargai, kesediaan untuk apa yang kita lakukan tidak ada satu orang pun mengatakan say thank you, ya. Atau melayani itu bicara tentang pengorbanan, korban jiwa, raga, materi, udah korban perasaan, korban waktu, ya, korban keluarga juga, betul. Dan ini yang harus menjadi mindset atau insight kita yang baru. Jangan sampai begini loh Kak Kesia, kalau kita melihat bahwa melayani adalah panggilan wanita bijak, seolah-olah melayani itu nggak ada benefitnya, nggak ada keuntungannya, nggak ada anugerahnya. Nah, ini nih harus berimbang nih. Kita cerita malam hari ini supaya teman-teman merasa gini, oh dari tadi tuh Kak Kesia yang disampaikan tuh berarti panggilan tuh nggak enak ya, bener-bener sangkal diri gitu. Tapi tentu kita juga akan menyampaikan kabar sukacita, apa yang kita dapat, apa yang kita terima manakala kita berani mengambil komitmen terhadap panggilan atau melayani Tuhan ini. Betul. Jadi ketika saya belajar taat untuk datang kemari, kemudian diperlengkapi seperti itu, saya benar-benar mengeksplor diri saya.
apa yang saya bisa buat untuk sekolah di mana Tuhan taruh saya di tempat ini. Ya, tadi saya sempat bilang, saya jadi pemimpin di BEM, kemudian di asrama. Itu dapat promosi dari Tuhan ya? Betul, betul. Dapat promosi. Jadi sampai ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang saya dengar, wah ini udah mau jadi penguasa tunggal di sekolah ini. Ya, itu kata-kata sebenarnya ngejek. Tapi saya belajar menanggapi dengan baik bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan, begitu. Jadi kita nggak perlu mengangkat diri dan bilang, oh saya PIC Wanita Bijak Jayapura, saya pembicara wanita bijak single. Tetapi ketika saya datang ke tempat ini, saya benar-benar ninggalin itu semua kebanggaan, semua apa ya kalau dibilang pangkat ya, semua atribut itu, pelayanan. atribut itu benar-benar jadi ya hamba itu kan seperti keset ya. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan menyertai saya dan saya bisa mengikuti mata kuliah demi mata kuliah sampai sekarang saya semester 5. Itu IP saya tidak pernah kurang dari 3,9. Puji Tuhan, luar biasa. Bahkan semester 4 ini saya dapat IP sempurna 4. Dengan begitu banyak tanggung jawab, ya begitu banyak tanggung jawab dan apa tugas yang dikasih ke saya, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, begitu. Tuhan bekerja dan tidak mempermalukan hambanya begitu. Saya mengutus anak ini, tapi saya juga kasih dia sesuatu yang benar-benar buat dia berbeda, gitu. Ya. Jadi itu yang saya syukuri. Artinya gini, di balik segala sesuatu yang Tuhan taruh tanggung jawab, ini loh Kesha beban buat kamu. Tapi ada hal-hal yang dia mengangkat kita. Dan itu jadi sukacita yang apa ya, bukan untuk memegahkan diri, tetapi lebih kepada orang bisa lihat bahwa Tuhan yang saya sembah itu hidup di dalam saya. Nah, kan itu lucu. Kak. Kalau kita udah ngomong tentang pelayanan, kalau kita udah habis-habisan, terus misalnya nilai saya hancur-hancuran. Kan nggak lucu, malu-maluin kan? Malu-maluin teman saya dong, seperti itu. Termasuk jika kita ada dalam marketplace gitu ya, atau dalam pekerjaan, dalam bisnis gitu ya. Kalau kita benar-benar ikut melayani Tuhan ya, apapun mungkin melayani di komunitas, di gereja atau di mana saja, tetap kita harus punya standar kualitas pekerjaan, kualitas hidup itu yang di atas rata-rata, yang bagus. Betul. Kalau kita excellent di gereja, maka kita juga harus excellent sebagai karyawan atau sebagai wirausaha. Harus berimbang, betul. Jangan sampai begini ya Kak ya, di gereja tuh aktif banget loh, dia tuh bicara firman tuh, udah deh A sampai Z itu firman. Tapi kalau di tempat kerja datangnya telat, udah ngeluh-ngeluh terus, mana dia tukang komplain di kantor, belum lagi dia kemarin jadi tukang tipu, tukang gosip, wanita bijak lagi. Aduh, itu malu-maluin banget lah. Makanya ini topik panggilan nih buat saya benar-benar lain daripada yang lain gitu ya Kak ya. Jangan dianggap bahwa begini loh, seolah-olah panggilan, aku udah kok menjalani panggilanku sebagai wanita bijak, kan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari secara praktis. Selesai. Tapi lebih dari itu sebetulnya. Bagaimana kita bertanggung jawab menjadi wanita bijak yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia gitu. Maksimal enggak gitu kan, jangan sampai malu-maluin Tuhan gitu, jangan sampai malu-maluin semua yang kita bilang kita udah ikut ini, ikut itu, ikut ini ya, pelayanan, bahkan memisahkan antara kehidupan nyata dengan kehidupan di gereja, kehidupan pelayanan. Waduh, itu banyak itu yang seperti itu, dan itu hal yang memang harus kita hati-hati. Ya. Karena kita di dunia, ya kita di gereja ya harus sama kita di lingkungan kita, di mana kita ada kan, baik di kantor, di sekolah, sama harusnya gitu. Sama juga dengan kehidupan kita di sosial media. Betul sekali, itu juga. Jadi ini panjang sekali sebenarnya, ini bicara tentang holistik, semua menyeluruh begitu. Iya, tapi saya bersyukur banget gitu ketika Kak Kezia sharing antara ya menerima panggilan Tuhan itu ada suka, namun juga ada dukanya, ya. Dan itu berjalan beriringan gitu loh.
Betul, betul. Saat Kak Kesia ada dalam proses studi lanjut ya, meninggalkan keluarga di Jayapura dan ada di Jogja. Namun seiring itu Tuhan beri promosi, Tuhan tambahkan kepercayaan, tambahkan kapasitas, dan itu sungguh-sungguh menjadi kabar baik buat kita yang hari-hari ini sedang bergumul terhadap panggilan, khususnya ambil bagian dalam melayani Tuhan. Betul. Oke, baik. Kak Kesia, ini waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Cepet banget ya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Nah, Kak, sebelum nanti Magda sampaikan sedikit kesimpulan ya. Ini pertanyaan penting banget. Kita tuh sering kali ketemu cewek-cewek yang ngeyel ya. Pelayanannya entar-entar. Atau mungkin secara ekstrim nggak mau tuh pelayanan. Nggak mau tuh dipanggil. Aduh, yang lain aja deh. Kayaknya aku nggak punya bakat deh untuk memberitakan Injil. Boro-boro menyelamatkan jiwa yang tertinggal gitu ya. Atau jiwa yang terhilang. Jiwaku aja yang hilang juga butuh ditolong. Gitu kan. Nah, ada nggak sih Kak efek atau mungkin istilahnya kalau bahasanya apa ya, kalau hukuman tuh terlalu berat ya, apa yang terjadi bila kita tidak mau terima panggilan Tuhan? Yang terjadi kalau kita tidak mau terima panggilan Tuhan adalah bahwa hidup kita itu tidak akan bisa maksimal gitu. Maksudnya gini, kita kan kita hidup di dunia ini, kita dijadikan itu kan untuk pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya kan. Efesus 2 ayat 10 bilang begitu. Jadi udah dikasih nih, ini nanti kamu kerjakan misalnya Kesia. Saya berhak, saya punya pilihan untuk menolak. Begitu. Tapi yang terjadi adalah, akibatnya adalah saya tidak akan menjadi seperti apa yang pencipta saya mau. Iya. Gitu. Dan itu menurut saya satu kegagalan terbesar dalam hidup manusia adalah ketika dia tidak menjadi seperti apa yang penciptanya mau. Itu kegagalan. Dan pertanyaannya, mau sampai kapan kamu ngeyel? Mau sampai kapan kamu bebal? Kira-kira gitu ya? Iya, betul sekali. Tuhan sudah panggil. Harusnya peka begitu. Wanita bijak, panggilan dan melayani ini satu paket. Betul. Nggak bisa kita bilang, aku udah WB loh, tapi tutup telinga buat panggilan, tutup mata buat pelayanan. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Kak Kesia. Jadi kalau saya merangkum sedikit ya, sebelum Kak Kesia nanti doa penutup. Jadi kalau kita merespon tentang panggilan, yang pertama kita sadari siapa kita gitu ya. Karena kadang panggilan Tuhan atau jalan Tuhan yang kita mau lalui itu nggak mudah. Tapi sekalipun nggak mudah, kita belajar berserah dalam proses panggilan itu. Dan disitulah kita akan menerima banyak sekali pertolongan dan berkat dari Tuhan. Taat dan setia ya. Kemudian yang kedua, percaya dan yakin deh sama kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti yang terbaik. Walaupun awalnya mungkin tidak terlihat seperti itu, samar-samar gitu ya, berkabut tebal, tapi percaya sesudah kita melewati itu, kita bakal melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang merancangkan sesuatu yang wow gitu loh, sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, seperti yang dialami oleh Kak Kesia. Oke, sehingga respon kita terhadap panggilannya adalah wujud penghormatan dan ketaatan kita kepadanya. Betul. Amin. Itu tanda bahwa kita menghormati Allah, betul. Oke. Kak Kesia, sebelum Kak Kesia doa penutup ya, kayaknya kita harus berterima kasih dan bersyukur buat teman-teman yang nonton dari awal sampai sekarang, atau mungkin yang nontonnya baru separuh nanti dilanjut di IGTV ya. Ada Iyun Eve ya, kemudian ada Sandra Ringering, Daniela, kemudian ada Messi yang mengucapkan terima kasih. Ancika Kartika, kemudian Kak Yuyun yang bilang setuju. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Ada Imeila Debi, kemudian ada pula Sani Amelia, Mia Sigit, ada Dian Dipratiwi, selanjutnya juga tadi ada Jovan Fani, Dep 0209, ada Cahya Rini Kristianti, Siang Grace, Lila,
Ineke, Villa, kemudian Famrici, banyak banget. Iya deh kita terima kasih teman-teman. Ada Kak Tantri, Kak Nunu, ada Evi Tony, ada Terima Shop kasih banyak Osi semuanya. yang bilang terima kasih buat sharingnya Kak Kesia, bagus banget. Itu ada Shop Osi dan semuanya deh yang aku nggak bisa baca satu persatu, banyak banget. Sekali lagi Saking terima banyaknya kasih. ya. Oke. Baik Kak Kesia, mari kita akhiri sharing kita malam hari ini dengan berdoa. Kita percaya bahwa Roh Kudus memperlengkapi teman-teman yang menyaksikan IG Live ini dengan kecerdasan rohani sehingga paham betul tentang panggilan personal dan akhirnya kita bisa menjadi wanita bijak yang taat dan setia. Amin. Mari Kak. Kita berdoa. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat malam hari ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa bicara banyak tentang panggilan. Kami percaya bahwa panggilan Tuhan itu nyata bagi setiap kami dengan cara yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Terima kasih untuk apa yang kami belajar malam hari ini, bahwa kami harus peka terhadap panggilan. Tolong setiap kami, semua orang yang mendengarkan, semua orang yang mungkin hadir sesaat ataupun mungkin sampai selesai, tolong Roh-Mu bekerja dalam setiap kami, biar kami sadari bahwa hidup bukan tentang kami, tetapi tentang Tuhan dan apa yang Tuhan mau kami harus kerjakan dalam hidup kami. Menggenapi panggilan-Mu, menjalani rencana-Mu dan menjadi maksimal dalam apa yang Tuhan kerjakan dan percayakan bagi kami. Terima kasih buat malam hari ini, berkati semua kami yang sudah nonton, semua kami yang sudah join, berkati Magda yang sudah menolong menjadi host, dan berkati juga semua tim pelayanan Wanita Bijak Indonesia, semua tim Wanita Bijak single dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati pelayanan kami dan ajar kami untuk tetap setia dalam panggilan kami masing-masing sampai Tuhan mendapati kami kelak tetap setia. Terpujilah Engkau Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Kesia. Sehat-sehat, Tuhan memberkati ya. Sama-sama, Tuhan berkati Magda. Amin. Dah. Oke, luar biasa Kak Kesia. Tunggu. Aku lagi mau ganti video. Sorry ya Kak ya. Iya. Baik, puji Tuhan. Senang banget ya teman-teman. Kita kayak benar-benar diperlengkapi loh oleh Tuhan melalui sharingnya Kak Kesia Hutagalung. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Dan kita masih punya beberapa menit. Saya mau undang salah satu sahabat BB juga yang malam hari ini akan sharing satu informasi menarik, yaitu Kak Yuyun. Asik. Iya ya. Kita kira-kira mau dapat info apa ya? Kabar gembira apa ya nih dari Kak Yuyun ya? Halo. Hai, si kuning menawan hati. Iya. Luar biasa Semangat. loh. Hari ini semangat banget karena ada IG live. Iya beneran. Jadi sampai baju kami ikutan Sabtu, semangat. Malam minggu itu jadi semangat gitu. Karena ya itu selalu ada topik-topik yang menarik, diskusi yang menarik, sharing-sharing yang menarik seperti Kak Kesia tadi sharingnya ya menarik banget. Sangat Luar memberkati. biasa. Gitu. Oh, iya. Kak Yuyun, kamu bawa berita menarik apa? Jangan kalah dong sama Kak Kesia. Oh, tentu dong. Hari ini saya bawa berita menarik bahwa di Wanita Bijak Store itu menyediakan masker. Mana tuh maskernya? Coba Pokoknya deketin ya, sama. Wanita Bijak Store ya. Masker. Oh ya, deketin sama itu dong. Deketin kamera dong. Oke. Warnanya biru, Coba motif pakai batik. ya. Oh boleh, boleh. Itu pasti punyamu nyaman. sendiri ya? Oh iya, ini punya saya dan sudah dicuci. Jadi dipakainya itu sangat nyaman. Terus bahannya itu sangat lembut ya. Terus ini dia 3 lapis, jadi sudah pasti aman mengikuti standar masker masker kain yang sesuai standar ya, 3 lapis. Coba lihat Terus samping. Bahannya ini sangat bagus. Jahitannya juga rapi, Kak. Oh, ada logo WB lagi? Iya, semua ada logo WB. Dan yang pasti, kalau nggak suka batik nggak apa-apa. Ada warna-warna yang menarik juga, yang tentunya cantik-cantik. Ada warna putih? Bukan? Putih atau peach? ini putih campuran peach. Coba deketin. Ada juga yang putih.
Oh. Terus ada juga warna hijau. Coba tadi yang sebelumnya itu deketin kamera dong, belum terlalu jelas. Tadi tuh kayak kain kebaya zaman dulu gitu ya. Brokat. Ada Ini kain brokat, ya. Oh, Jadi itu cantik warna. juga. Oke. Sip. Ada, itu logonya warna silver ya. Iya. Itu bisa bolak-balik nggak makainya? Gak bisa karena ada logo ya. Oh, oke. Kalau kita lagi nggak siap ini ya, lagi lupa kalau bebek kita balik, malu. Dibalik. Di pasar nawar soalnya. Udah harga murah, nawar pakai masker BB lagi. Ya, oke. Ini yang polos. Jadi dalam satu paket itu ada isinya 3. Dalam satu paket itu isinya 3 dan harganya itu cuma 45.000. 45.000. Harganya 45.000. Dan ada banyak sekali pilihan warnanya. Ada juga yang suka warna ada pink juga. Iya, yang suka warna pink, ada juga pilihan warnanya pink. Cantik sekali. Sama kainnya juga brokat ya. Ya, betul. Cakep banget itu yang pink tuh. Terlalu suka banyak batiknya cuma sedikit, bisa ada juga. Oke. Gitu. Kalau belinya nge-DM Instagram Wanita Bijak Indonesia, ditanggepin nggak belanjanya lewat Instagram? Belanjanya lewat Instagram, lewat DM atau lewat WhatsApp call. Ada WhatsApp call, WhatsApp centernya itu di 0812 10 500 789. Itu WhatsApp center ya Wanita Bijak Store. Terus juga bisa dibeli di Tokopedia. Gitu. Dan bisa free ongkir juga tuh di Tokopedia. Dan juga ada cashback juga, ada promo cashback juga. Betul. Sekarang udah bisa dibeli di Shopee. Iya, Wanita Bijak Store sudah ada di Shopee juga. Jadi bisa dibeli di Shopee. Manfaatkan, sekarang kan lagi banyak tuh promo-promo ya, gratis ongkir, cashback, macam gitu. Jadi langsung aja dicari di Tokopedia Wanita Bijak Store. Tokopedia atau Shopee. Juga Wanita Bijak Store, Wanita Bijak Indonesia, atau WhatsApp Center 0812 10 500 789. Ini Mia Sigit WhatsApp. Bener, nomornya yang Mia Sigit ketik itu betul? Betul. Ya. Betul. Nanti silakan langsung boleh order lewat WA atau lewat Tokopedia ataupun juga lewat Shopee ya. Nah, bukan cuma masker aja. Tadi kan kita udah belajar tentang panggilan itu, power seven-nya apa ya yang di sesi IDP ya. Nah, ini adalah panggilan itu. Nah, kita juga Wanita Bijak Store juga menyediakan gantungan kunci dengan power statement. Deketin. Iya, lucu banget itu gantungan kuncinya. Ya, Pink ada love-nya, ada power statement-nya. Oke. Kejarlah kasih di sesi modul 2. Ini power statement, menjadi bijak atau bodoh adalah pilihan setiap wanita. Nah, ini gantungan kunci. Terus udah gitu ada kacanya. Tahu kan? Ada cerminnya. Iya, suka pakai lipstick gitu ya. Betul. Ya. Gitu, dikit-dikit kita ngaca. Pokoknya nggak boleh ada kaca nganggur. Jadi kita harus standby, ready terus kaca. Nah, ini sangat bagus sekali. Selain ada power statement, mengingatkan kita selalu dengan kebenaran-kebenaran yang harus kita kejar, kebenaran-kebenaran yang harus kita hidupi. Juga kita bisa ngecek, sudah oke belum? Benar, gitu. Itu Dan bisa. harganya sangat murah. Berapa itu harganya? 10.000, cuma 10.000 aja. Gitu. Ada di Shopee dan Tokopedia ya? Ya, di Tokopedia bisa kita buat lagi buat teman-teman kita modul 2. Gitu. Betul. Ya. Selain itu hari ini saya mau ngasih lihat lagi ada buku Saat Teduh 30 Hari. Oke. Kehidupan wanita. Gitu. Jadi ini edisi yang sudah direvisi ya, edisi yang sudah baru. Jadi isinya 30 hari merenungkan firman Tuhan dan belajar menjadi bijak gitu. Bagus sekali saat teduhnya, renungannya ya sangat aplikasi banget
aplikatif ya untuk kita Iya. renungkan sesuai dengan kita, kebutuhan kita sebagai wanita. Kita belajar untuk menjadi bijak gitu. Harganya berapa kakak? Harganya cuman 26.000. Oh 26.000. Ya. Berarti ya kalau Ada beli juga di masker Tokopedia. 45.000, beli gantungan kunci power statement 10.000, beli buku mutiara 25.000, 26.000. Itu sudah bisa gratis ongkir Kak kalau di Topet. Sama Shopee. Dasar pinter kamu ya, ngerayu Iya kita. benar. Iya, Udah ini bisa kan gratis mumpung ongkir tanggal itu. 29. Tanggal 29 kan Habis mendekati gajian ya, gajian. Kak? Oke. Iya kan. Baiklah. Kalau kita nge-mall nih, nge-mall minum nih, ngopi apa itu kan 100.000 udah habis nih. Tapi buat beli masker, buat beli buku, Awet. sangat memberkati sekali. Iya betul. Kak Yuyun luar biasa. Ini Kak, selain untuk yang single juga ada untuk yang ibu, segmen ibu juga ada. Oh ya. Jadi ada yang Baiklah. buat ibu dan ada yang buat single. Jadi buat mamanya dibeliin juga. Iya, mamanya boleh beliin anaknya juga ya. Boleh saling beli, saling membelikan. Oke, Kak Yuyun, kayaknya waktu kita Iya. udah hampir habis nih. Habis ya. Iya, Oke. kita pekan depan atau nanti edisi berikutnya kasih tahu juga ya merchandise Iya. apa yang bisa kita dapetin ya, Kak Yuyun. Jangan Oke. bosen-bosen buat Minggu depan ngingetin saya akan kita. hadir lagi. Siapa tahu tuh edisi berikutnya ada masker yang baru motifnya. Motif baru bisa ya. Oke ya. Saya infokan ya. Baik, Oke, terima kasih terima Kak kasih. Yuyun. Terima God kasih bless. semuanya. Iya, luar biasa. Iya, Tuhan memberkati Kak. Baik teman-teman, seru banget. Rasanya mau pisah itu kayaknya masih rindu. Tapi Instagram Live cuma 1 jam, takut nanti langsung di-cut, nggak bisa disimpan videonya, sayang. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Have a nice weekend. Bye-bye.